Halo guys, what's up? Welcome back to channel sini. Apa kabar kalian semua guys? Kali ini gue pengen ngasih review atau penjelasan tentang aplikasi yang gue gunain sekarang, yaitu Royal Q, salah satu yang katanya robot trading yang paling aman sekarang. Menurut gue juga memang paling aman karena dia kerja sama Binance. Mungkin bagi kalian, mungkin mahasiswa ataupun di 20 ke bawah ataupun mungkin 20 ke atas juga terserah kalian, tapi ini gue pengen ngasih info ke kalian semua aja bahwa sekarang tuh banyak banget investasi-investasi yang memiliki persentase keuntungan yang lumayan besar gitu guys, dan juga ada robot-robot dan beberapa. Gue ini nggak ada bikin skrip ya, gue cuma improvis, gue ngomong aja sealur-alurnya karena ini memang gue ngomongin berdasarkan pengalaman gue sudah sekitar gua ada dua robot. Satu tuh robot forex, itu udah gue gunain dari awal tahun ini, dari sekitar Februari atau Maret, gue lupa, pokoknya sekitaran akhir-akhir itulah. Eh, dan ini gue baru nyobain, kalian bisa lihat di sini di detail keuntungan gue tuh baru awal-awal itu di, sepertinya di sini nggak bisa dilihatin ya. Gue pertama itu di mana ya, gue itu paling awal itu di tanggal 15 bulan kemarin, bulan 10 guys ya. Itu pertama kali gue nyobain robot ini, dan gue udah sekitaran satu bulan lebih gue nyobain robot ini. Sebenarnya gue rada-rada gimana ya guys ya, gue merasa sebenarnya kalau dibilang ini sebuah robot atau bukan, gue merasa kayak kayak dibandingkan dengan pengertian yang gue tahu tentang robot, dengan robot yang pertama itu robot forex, itu kayak lebih beda. Kalau ini tuh semacam copy trading guys ya. Kalau gue tuh ini gue nggak tahu teori secara itunya ya, kalian bisa cek sendiri di Google. Misalnya kalau gue salah, sorry banget. Gue merasa copy trading dan robot robot trading itu beda guys. Jadi kalau copy trading itu bisa aja itu robot, bisa aja itu manusia. Jadi dia bisa aja orang yang memang melakukan trading 24 jam mungkin ya guys ya. Mungkin dia sudah punya perusahaan. Jadi ya dia punya karyawan yang ganti shift-shift untuk trading gitu loh. Jadi begitu. Tapi bisa aja copy trading ini memang juga robot guys ya. Jadi dia ada sistem sistem yang dia nganalisis sendiri, terus dia trading sendiri gitu-gitu, memang bisa juga. Cuma gue rada-rada kurang suka juga gitu loh kalau dianggap sebagai copy trading ini adalah robot murni ya guys ya, karena kita tidak tahu dalamnya itu robot atau bukan. Tapi ya itu bisa saja pengertian gue salah atau gimana guys ya, karena gue tidak mengklaim kalau gue pinter dalam hal-hal ini. Tapi di robot Royal Q ini tuh robot yang ini gue disclaimer dulu guys ya, disclaimer dulu kalau ini gue bukan promosi atau apa, gue MLM atau segala macam, gue nggak perlu itu. Yang di sini gue juga utamanya bukan untuk mendapatkan affiliate nih atau gimana, tapi gue cuman pengen sharing aja ilmunya gitu loh, karena gue di sini juga nggak terlalu kayak mencari MLM gitu-gitu, mencari bonusnya gitu segala macam, bukan ke arah situ guys ya. Gue ingin berinvestasi, karena gue sendiri kalau misalnya investasi di saham kayak misalnya kripto sendiri secara manual, gue rada males guys istilahnya. Gue jujur-jujur aja, gue orangnya mageran dan males juga untuk analisis gitu. Apalagi nganalisis tiap hari itu gue males banget. Jadi gue lebih milih untuk menginvestasikan kayak apa ya namanya itu, dollar cost averaging ya, apa sih ya, pokoknya yang invest di koin-koin ataupun saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang bisa untuk jangka panjang segala macem, bukan saham-saham blue chips ataupun saham-saham gorengan, atau sama aja kayak koin-koin itu micin gitu-gitu. Gue nggak investasi ke situ guys. Jadi gue kayak misalnya kalau di saham gue investasi untuk gue jangka panjang tuh biasanya ke bank gitu, misalnya Bank Mandiri, Bank BCA, BNI atau BRI gitu-gitu. Biasanya investasi di situ. Tapi gue nggak terlalu mendalami hal situ ya guys ya, karena gue juga pengen
uang yang perputarannya cepat gitu loh. Dan ya gue mencarilah cara paling mudahnya gitu loh ya guys ya, istilahnya mudah sini. Pertama gue menemukan robot forex itu yang ada sebelumnya, dan gue udah jalan segini dan gue lumayan mendapatkan profit ya. Memang sampai sekarang sih masih aman. Cuman kan ada beberapa berita kemarin kalau ada robot trading forex yang scam ya guys ya, yang menipu dan scam, dan akhirnya margin call segala macem. Ya uangnya pada hilang sebenarnya tuh. Dan itu memang rada-rada meresahkan ya guys ya, dan banyak orang yang jadi mungkin jadi merasa takut untuk investasi di robot trading. Tapi untuk sekarang robot yang gue pakai itu yang forex itu, gue masih aman aja, dan gue masih bisa narik WD dan segala macam. Itu masih aman dan uangnya masuk segala macam ya. Nah sekarang sebenarnya gue pengen fokus ke robot yang ini guys ya. Gue udah jalan 1 bulan lebih, dan gue bilang robot ini aman banget karena dia dikoneksiin ke akun Binance ya guys ya. Bagi kalian yang nggak tahu, itu Binance itu adalah semacam exchanger terbesar di seluruh dunia, nomor 1 di dunia. Jadi kalau misalnya itu sampai membawa kabur uang, itu nggak mungkin guys ya, istilahnya nggak mungkin lah, karena dia sudah terdaftar di seluruh dunia guys. Dan rata-rata orang di seluruh dunia pun trading menggunakan Binance guys ya, apalagi di kripto ya, kripto. Sehingga ini robotnya aman, dan saldo kita pun di Binance, bukan di robot ini guys ya, bukan di aplikasi robot ini. Mungkin kita ada, gue jujur aja, gue juga baru tahu pas daftar itu di sini tuh kita memerlukan uang bensin guys, seperti ini. Jadi kita tetap harus naruh uang juga di sini sebagai uang bensin. Gue juga nggak ngerti maksudnya uang bensin itu apa sebenarnya guys ya. Tapi itu kalau nggak salah, katain orang yang ngasih affiliate-nya ke gua itu bilang bahwa ini adalah uang untuk fee dari copy tradingnya guys ya. Kita kan copy trading ngikutin orang ya, orang atau suatu perusahaan AI kayak gini. Dan gue misalnya ikutin QQ Circle ini, nah dia tuh minta berapa persen dari setiap profit, jadi mereka mendapatkan sekian persen gitu. Dan sehingga kita harus bayar, tapi kan mereka tidak bisa mengambil langsung ke Binance kita. Jadi dia ngambil ke uang bensin yang udah ada di akun kita guys ya. Jadi nggak bisa nggak bobol Binance kita lah, istilahnya gitu istilahnya. Cuman di robot trading ini kalian bisa lihat mungkin ini adalah keuntungan profit. Jadi gue baru paham juga. Jadi ini benar-benar pengalaman gue guys ya. Di awal pun gue nggak paham sebenarnya tentang robot trading ini. Tapi setelah gue jalan 1,5 bulan ini, kalau robot trading ini itu profit di sini tuh maksudnya profit dari setiap trading yang berhasil. Dia kan trading di minusnya di spot. Spot itu kayak ya kayak lu beli saham, bisa harga rendah terus jual harga tinggi. Nah, itu berhasil kan dapat profit. Tapi kadang-kadang di robot ini karena memang ini kayak gimana ya? Mereka kan analisisnya bisa salah ya guys ya. Misalnya dia eh, apa ya, berasumsi bahwa di saat dia beli di sini ntar lagi akan naik, tapi di saat salah itu aset yang udah dibeli itu akan di hold guys, jadi itu akan floating loss, dia akan turun, harga aset yang udah kalian beli itu akan turun. Nah itu tidak dimasukkan di sini guys, jadi dibilang ini profit atau enggak menurut gua kurang akurat juga bisa dibilang bahwa ini profit gitu loh guys. Nah, dan bahayanya juga di sini tuh nggak pasti guys, maksudnya nggak pasti profit setiap saat. Kalau yang gue rasakan sekarang guys ya, karena kalian bisa lihat kemarin saat market lagi drop, duh anjing pilek gue, sorry guys ya. Di saat market lagi drop kemarin, kita lihat di Binance gua, itu harganya gua sampai kemarin itu drop $76 guys ya. Kemarinnya juga drop. Jadi
seluruh keuntungan gua itu tidak ada lagi profit, tapi adanya loss sekitar $43, guys. Jadi $43 hilang anjir. Padahal bisa kalian bisa lihat di robot ini, keuntungan terus, untung profit terus, tapi di Binance tuh, di Binance gue tuh ada lossnya guys, karena itu floating loss. Jadi harga aset yang turun itu cuma ya sebenarnya kalau misalnya saldo kalian aman segala macam ya sebenarnya sih kalian tinggal biarin aja, itu akan tetap jalan sendiri dan nanti dia akan margin call. Jadi di saat harganya udah misalnya dia udah masukin semua uangnya dan sudah mentok sesuai strateginya kayak apa, uang yang masuk ke koin ini tuh udah maksimal segini, jadi pas sudah menyentuh maksimal itu dia akan margin call kalau nggak salah yang gue dapat, tapi gue belum sampai saat ini belum ada margin call. Kalian bisa cek aja di sini. Di spot gue tuh di aset-asetnya itu masih seratusan dolar guys ya, dan gue masih ada saldo yang bisa digunakan itu 371 di USDT. Dan itu berbahaya sekali guys. Gua kemarin tuh saldo gue 1250-an. Sekarang udah 1182. Ya, kemarin malah sempet 1130-an malahan. Sempet itu menyentuh di bawah situ guys ya, dan itu gue merasa dak dikduk juga anjir. Bener-bener gue merasa wah ini robot beneran profit gak sih sebenarnya. Gue pengen invest kok malah jebol gitu loh. Tapi karena tujuan gue investasi, gue ya udah gue biarin aja, nggak apa-apa, lo sedikit nggak masalah lah bagi gue. Yang penting nanti kan dia akan berjalan terus selama 1 tahun. Kalau misalnya mungkin perkiraan gue kalau misalnya kita akumulasiin dalam 1 tahun pasti ada profitnya gitu loh guys. Tapi kalau kita cuma ngelihatnya dalam 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan mungkin kelihatannya mungkin fluktuatifnya tinggi ya, apalagi kripto guys ya. Nah, jadi ya gitulah. Ini pengalaman gue sih. Gue pertama kali nyobain robot ini dan hasilnya seperti ini. Gue juga kaget kemarin tembus 1130-an. Gue hampir loss mungkin sekitar 100 mungkin ada dah. Mungkin ya, nggak tahu juga gue lupa. Ya, biarpun sekarang sudah mulai membaik, biarpun tidak sebaik sebelumnya. Kita masih menunggu momen-momen dia normal lagi, tapi ya gue nggak masalah lah. Yang gue pikirin cuma ya udahlah, yang penting uang gua di tabungan itu bukan cuma diem doang, yang penting itu jalan terus. Gue juga insya Allah bisa nambah-nambah lagi untuk gue putar-putar lagi ya guys ya. Dan kenapa gue share ini, gue pengen kalian mungkin yang takut untuk berinvestasi atau segala macam, sekarang tuh udah banyak banget cara kalian meminimalisir resiko tapi kalian tetap bisa investasi, karena investasi itu ya salah satu jalan kalian untuk menuju kayak apa ya, untuk kalian di masa depan itu akan lebih baik lah ekonominya gitu loh guys ya. Jadi daripada uang kalian hamburkan, kalian gunain untuk bla 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 bla, ya kalau memang itu keperluan wajib ya silahkan, tapi kalau menurut kalian itu bisa ditunda dan kalian bisa nabung, ya gue lebih saranin untuk kalian uang itu digunain ke investasi aja gitu. Dan sorry guys ya, gue rada-rada nggak sehat juga, lagi itu ya drop. Jadi ya lebih baik untuk ditabung di mana terserah ya guys ya. Investasi yang paling minim resiko adalah reksadana, tapi reksadana gue lupa apa, pasar uang kah atau apa itu, yang pokoknya kenaikannya tuh stabil naik terus setiap tahun. Cuman ya memang kenaikannya nggak signifikan, jadi cuma berapa persen. Tapi kalian bisa gunain itu sebagai tempat kalian untuk menabung atau mengumpulkan uang kalian dulu, baru kalian masukin mungkin ke investasi yang lebih profit, persentase profitnya lebih tinggi. Kalian bisa masukin ke situ.
eh misalnya mungkin kalian bisa belanja saham ataupun kripto. Tapi kalau level yang paling itu tuh menurut gua reksadana, saham, baru kripto. Kripto ini fluktuatifnya sangat tinggi guys ya. Sangat permainan itunya sangat tinggi malah menurut gua. Lebih baik tuh kalian ke setiap jenjang lah, bertahap gitu loh. Kalian belajar segala macam, kumpulin uangnya dulu. Tapi kumpulin uangnya juga sekalian investasi gitu loh guys. Karena apa ya? Kalau uang kalian kalian gunain terus menerus ke tempat lain, menurut gua sayang aja gitu loh. Menurut gua gitu. Biarpun kayak gini nih, gua di pasar kadang-kadang profit, kadang-kadang turun lagi gitu segala macam. Tapi ya gua nggak masalah gitu loh. Ya karena gue berpikir investasi ya nanti gitu kita ambil hasilnya tuh nanti gitu loh. Dan kita tuh mencari target gitu loh, bukan untuk apa ya maksudnya. Kita tuh ya bukan mencari keuntungan cepat-cepatnya, yang penting uang gue bisa muter, bisa jalan segala macem. Itu sih kalau gue ya guys ya. Yang penting jangan sampai habis lah. Kayak misalnya kalian investasi terus robotnya jalan rugi terus, ya mending itu sih di stop aja sih. Tapi kalau misalnya di robot forex gua masih untung dan masih profit, tiap hari juga profit, ya alhamdulillah lah guys ya. Tapi ya resikonya tinggi karena di situ tidak ada perlindungan sama sekali, karena kalian benar-benar deposit di website dari robot itu gitu loh, bukan di website kayak di Binance gitu loh. Nah itulah sih maksudnya. Ya ini sih sebenarnya sharing-sharing pengalaman aja guys ya. Gue bukannya pengen kalian takut untuk mencoba robot ini, karena memang eh apa ya, robot ini tuh kayak apa ya gue bilangnya ya, bisa bisa loss tuh bisa, nggak kayak robot forex yang kemungkinan lossnya tuh tipis, tapi di sini tuh memang bisa loss. Kalau robot forex biarpun loss sekali tetap ketutup dengan profit-profit sebelumnya, jadi nggak loss sampai meminuskan saldo kalian. Kalau ini kan sampai gue minus saldo guys ya. Kalian bisa cek aja di sini. Gue sampai minus saldo. Tuh, $31. Tapi $43. Jadi ya tetaplah. Kalian mending tuh, gue nih sharing jujur, nggak ada promosi, nggak ada apa. Tapi kalau kalian mau ikut affiliate gue boleh sih. Link di description. Tapi gue nggak banyak. Bukannya gue nggak nyaranin ya, tapi ini mungkin kalian bisa ambil kebijakan kalian sendiri. Menurut kalian nih worth it apa enggak gitu, kalian bisa. Ya gue bakalan sharing pengalaman gue mungkin di bulan kedua, nanti di bulan 12 tanggal 15 gue bakalan sharing lagi setelah 2 bulan. Gimana sih robot ini, apakah yang loss kemarin mungkin di saat market lagi drop, karena kripto memang marketnya tuh sangat-sangat luar biasa. Kalau memang lagi drop ya drop, kalau lagi naik ya naik banget gitu loh. Jadi apakah dia akan ketutup loss gue yang kemarin dalam 1 bulan, apakah masih tetap loss di bulan kedua, dan kita lihat lagi di bulan ketiga segala macam. Kalian tunggu aja guys video gue selanjutnya, nanti kalian bisa lebih yakin mungkin dengan pengalaman gue sharing aja guys sebenarnya guys ya, bukannya gue pengen promosi atau apa. Ya kalau kalian mau ikut affiliate gue boleh, tapi gue nggak maksa, serius nggak maksa. Gue bakalan sharing, kalian bisa tanya-tanya, WA gue juga boleh segala macam. Oke guys, thank you semuanya, semoga kalian mendapatkan ilmu dan apa ya, bisa lebih banyak apa ya namanya, apa namanya guys ya, sudut pandang lah. Kalian bisa lebih banyak dapat sudut pandang, bukan cuma sudut pandang dari para affiliate yang harus ini bagus, profitnya bagus segala macam.
Gue saranin jangan terlalu ngikutin orang-orang kayak gitu guys ya, karena memang banyak di TikTok pun gue lihat ada juga yang sharing kayak gini bilang ini bagus, oh, kalau bisa dapat profit segini segini segini. Padahal kan profitnya bisa aja mereka dapat dari affiliate, tapi tidak melihatkan profit realnya gitu. Dan bisa aja itu foto-foto malah dari saldo mereka tidak segitu guys, tapi saldo member mereka yang segitu gitu. Ya itu aja guys, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalian kalau mau tanya-tanya komen aja. Insya Allah gue pasti jawab, ataupun WA gue di description kalau nggak salah ada, atau DM Instagram gue juga boleh. Ya, gue cuma sharing ilmu, jadi bukan apa ya, untuk promosi segala macam. Gue selalu mengatakan itu karena gue pengen sharing ilmu dan sharing pengalaman gue. Ya kalau misalnya ini memang menjelekkan, kalau perasaan gue nggak menjelekkan sih. Robot ini tetap bagus, cuman ada beberapa resiko yang harus kalian pahami dan mindset kalian tuh harus dibedain lah gitu. Robot ini nggak selalu profit, ada lossnya juga, jadi kalian harus siap dengan kondisi seperti itu guys. Itu aja, oke, bye bye.